Hai Cancer, Assalamualaikum. Kita cek energi kamu saat ini dan yang akan terjadi di beberapa hari ke depan ya. Oke. Dan kira-kira nih yang saya bacakan di sini nantinya akan berlaku di kamu sampai kapan gitu. Energinya bisa beberapa bulan atau beberapa hari saja, atau untuk 1 bulan aja. Nanti kita lihat situasi kamu saat ini atau perasaan kamu saat ini, dan yang sedang kau pertanyakan dalam karir, cinta, dan keuangan ya. Oke, kita cek energi kamu saat ini lagi gimana gitu, dan perasaan kamu lagi gimana, lagi pingin apa gitu. Oke. Kalau dalam hal karir ya, saya rasa kamu mulai melihat peluang-peluang baru, mencari peluang ya, melihat peluang gitu dalam karir ya, karena beberapa dari kalian ini ada persaingan-persaingan yang cukup membuat kamu harus lebih kreatif sih, lebih laju gitu ya Cancer ya. Jadi kamu sedang explore atau mencari informasi-informasi, menambah ilmu pengetahuan, mengasah skill, mengasah ya, mungkin menambah informasi lebih luas untuk menjangkau apa yang kau cari, apa yang kau harap dalam karir kamu ini. Mungkin kamu ingin berkembang cepat, jadi kamu lagi berusaha untuk memahami banyak hal gitu untuk sepak terjang kamu selanjutnya. Terus di sini dalam keuangan sepertinya kamu punya banyak hutang yang cukup panjang waktunya ya. Ada banyak hutang, dikejar-kejar hutang, dan dari beberapa tempat ya. Bukan cuma dari satu tempat kamu berhutang, bukan cuma dari satu sisi aja ya gitu. Jadi kamu lagi mikir gimana supaya saya tuh bisa mendapatkan hasil yang bisa menutup lubang-lubang hutang saya ini gitu. Dan untuk kondisi kamu saat ini udah cukup lama kamu stagnan ya, cukup lama kamu bermasalah gitu dalam hal keuangan karena banyak tanggungan, banyak tuntutan hidup. Ini membuat kamu berpikir panjang gimana ke depannya. Kamu sedang berusaha untuk keluar dari situasi ini. Kamu pingin instan lah, cepat lah gitu ya. Dan ya, saya rasa kamu mulai bijaksana dalam mengambil keputusan karena kamu sudah mulai kayak mulai belajar untuk memanage lebih baik lagi, lebih ketat lagi tentang pengeluaran gitu ya, yang gak penting. Terus di sini dalam hal cinta, ada yang terjebak dalam cinta segitiga, ada yang lagi kecewa, ada yang cintanya makin datar aja, ada yang hal-hal yang berlawanan dengan keinginan hati kamu ya. Ada kekecewaan, ada kesedihan, kerugian, dan juga kamu merasa hubungan ini kayak membuat kamu bertanya-tanya, membuat kamu sering galau gitu. Ada apa sebenarnya? Oke, berapa dari kalian memang lagi cinta LDR yang kuat ya, atau komunikasi kalian tuh agak nggak sesuai gitu, nggak akur gitu, atau lagi on off gitu, seperti itu. Oke. Yang kalian inginkan adalah perubahan dari ini semua dan cepat gitu ya. Kalau kayak kalau dalam cinta ya iya gitu, kalau enggak ya sudah gitu, jangan bikin stres gitu. Gitu. Oke, lalu kita lihat untuk ke depan. Dalam beberapa hari ke depan kira-kira potensi perubahannya ada enggak? Dalam beberapa hari ke depan hingga akhir bulan
Dalam hal karir, saya rasa kamu akan merasa optimis, bersemangat, merasa bisa mampu mengelola atau menghandle pekerjaan kamu dengan percaya diri. Kamu akan membuat terobosan ya, dan ini kamu memasuki posisi stabil dalam karir kamu. Artinya kamu mendapatkan sesuatu yang bikin kamu bangkit, percaya diri lagi, dan terobosan yang kau lakukan itu ternyata berhasil, insyaallah, amin ya. Artinya kalau kamu dalam persaingan sih kamu posisi masih kuat gitu, masih stabil lah gitu. Kalau dalam keuangan kita lihat ada hasil yang kamu raih ya, itu membuat energi kamu mulai meningkat lagi. Ini dari berbagai sumber, berbagai arah. Ya, ada janji yang ditepati, mungkin ada yang membayar hutang ke kamu, atau beberapa kali akhirnya mendapatkan modal untuk yang menguatkan hati kamu untuk melanjutkan merealisasikan rencana kamu. Mungkin kamu butuh modal, ternyata kamu dapat pemasukan yang bersumber dari janji seseorang, atau ada ACC, atau ya pemasukan yang dari berbagai sumber gitu ya. Oke. Terus beberapa kalian ini mungkin bisa ada hasil yang terobosan yang kau buat ternyata berhasil, dan pencapaian kamu kali ini cukup untuk berbahagia bersama keluarga. Beberapa dari kalian bisa membangun rumah atau membeli rumah, atau merenovasi, melengkapi sesuatu yang membuat kalian lebih hidup berkualitas dalam keluarga ya. Untuk tanggungan keluarga udah nggak lagi meresahkan gitu. Beberapa dari kalian bisa membeli kendaraan gitu ya, bagus. Itu buah dari terobosan yang kau lakukan, upaya keras ya, inovasi kencang, atau promosi yang luas gitu ya. Kamu dapat hasil tuh hasil yang besar ini itu dari promosi yang luas, dari keberanian kamu menerobos persaingan gitu dengan strategi yang sangat jitu ya. Kamu akhirnya berhasil dan meraih harga besar sih, meraih hasil yang besar juga gitu. Terus nih ya, memang sih yang kamu dapat ini lumayan kencang, lumayan stabil, seimbang. Cuman hati-hati ya, jangan terlalu boros. Beberapa kali ini panen hasil lahan yang kalian jual, properti, mungkin rumah sewa, atau menjual rumah, aset-aset ya, atau akhirnya banyak pemasukan dari usaha turun temurun ya gitu. Ada panen ya, ada juga dapat warisan di sini, dan jika kau kelola dengan baik ini akan panjang ya, hasilnya bakal bermanfaat atau bisa dilanjutkan oleh anak cucu kamu, dikelola lagi gitu, insyaallah ya. Tapi kamu harus benar-benar memperketat pengeluaran, ngepres pengeluaran ya tuh. Jika ini dalam hal cinta, untuk kamu yang jomblo dulu ya, wow,
Berapa dari kalian ketemu jodoh ya, ketemu jodoh. Hanya tiba-tiba ketemu, tiba-tiba terkoneksi dengan orang ini, ternyata dia jodoh kamu gitu nantinya. Berapa berjodoh dengan orang dari luar negeri, berapa dari luar kota atau antar pulau. Beberapa ciri-ciri dia itu adalah seorang yang berwibawa, orang yang bertanggung jawab ya, berwibawa, berjiwa kepemimpinan, berprinsip, religius ya, dan orang yang gak neko-neko gitu, pokoknya to the point dan komitmen banget orangnya, serius gitu. Oke, berapa dari kalian ini cinta LDR ya? Berapa dari kalian ini cinta satu kota sih, atau kalian kenal tuh pas di taman, sebuah taman atau di tempat keramaian ya, kamu lagi traveling atau kamu lagi jalan-jalan kemana tuh, terus tiba-tiba ketemu orang ini gitu ya. Terus ya nggak disangka sih kalian ternyata itulah jodoh kalian ya. Berapa dari kalian apa ya, untuk yang sudah berpacaran, antara kamu dan seseorang yang lain, dia lebih milih kamu sih ya, seperti itu, karena kamu memberi sesuatu yang baru yang dicari gitu. Selama ini dia udah cukup sabar, sudah cukup berusaha bertahan dalam hubungan dia dengan seseorang yang lain di sana. Ketika ketemu kamu, dia merasa menemukan hidup baru, gairah baru, cinta baru, rasa cintanya bangkit lagi gitu, tumbuh lagi ya, dan itu ke kamu. Berapa dari kalian mungkin dealing sama cinta segitiga, kamu akan tahu ternyata akan datang seseorang yang merubah sudut pandang kamu. Akhirnya kamu melepaskan dengan bahagia cinta segitiga ini karena akan kedatangan seseorang yang baru. Atau berapa dari kalian juga yang sudah berpacaran ini, saya lihat akhirnya dia berani mengungkapkan keseriusan kepada kamu dan ingin menjadikan kamu itu bagian dari keluarganya. Mungkin kamu yang duda, atau dia yang janda, atau sebaliknya gitu. Bisa lihat ada anak di sini ya gitu. Dan kayak hubungan kalian tuh selalu bertumbuh, semakin lama semakin serius, semakin happy, semakin ada pembaruan ya dalam hubungan. Jadi segar terus gitu, semakin berkembang gitu. Terus berapa dari kalian ini punya suami atau istri yang karakternya mungkin agak ambisius, pelin-pelan, yang berumah tangga ya. Ini tadi yang berpacaran ini yang jomblo tadi. Nah ini sekarang kita masuk ke pernikahan ini, kayaknya kalian punya pasangan yang toksik atau narsis, pemabuk, penjudi online, atau karakternya tuh kayak ambisius, agak toksik sih orangnya, kasar dan tajam kata-katanya, atau ringan tangan, atau suka mengadakan orang ketiga, suka selingkuh lah, atau orangnya suka memanfaatkan duitmu gitu. Punya dia pelit, dia simpan ya, punya kamu yang dia berbagai cara lah, yang penting pakai duitmu gak gitu ya. Yang penting pakai duitmu, janji ganti nggak ganti-ganti, dipakai terus gitu. Jadi saya rasa kamu terbebani ya dalam hal ini. Sepertinya untuk kamu yang berumah tangga ini, kamu perlu bicara empat mata. Kamu perlu untuk mengkomunikasikan, mengutarakan atau mempertanyakan, kenapa harus gue terus, mana gantinya,
mana tanggung jawab kamu? Ya dibicarakan baik-baik lah ya. Terus kalau dia selingkuh, kapan saya tidak kapan kamu berubah gitu? Saya tidak mengharapkan kamu berubah, tapi kalau kamu tetap begitu ya kita harus putus baik-baik, kita harus berpisah baik-baik gitu. Sebenarnya kamu udah capek juga sih, tapi dia nggak mau. Nah, tapi caranya untuk bisa bicara baik-baik supaya dia tuh mau berubah adalah coba dikomunikasikan baik-baik. Jangan balas dengan kasar, dengan marah, atau dengan menuntut. Ya, cukup pertanyakan, minta dijawab aja. Ya, menghindari sikap-sikap kasar ya, jangan sampai karena saya lihat ada yang kalau kamu nanya, entah dia itu ada orang ketiga, entah dia itu kurang bertanggung jawab, kamu tanya soal duit atau kamu pingin pisah pun dia nggak mau ya. Malah kalau kamu tanya atau kamu bahas soal itu langsung bentrok ya, langsung kalian dia marah banget gitu, darahnya dia langsung marah-marah, emosi ya, darahnya naik ya. Mungkin dia orang yang tekanan darah tinggi ya, penyakit darah tinggi, cepat emosi juga sih. Jadi tinggal kau kompromikan aja. Saya rasa beberapa dari kalian kalau dia boros ya kamu harus tegas. Kalau dia lebih memanfaatkan duitmu, kamu harus ajar dia tentang tanggung jawab. Walaupun itu sulit, harus dipertanyakan, harus dikompromikan. Karena saya rasa sih dia akan terbuka kalau kamu tahu kamu tahu cara berbicara kapan, dengan cara kata-kata yang seperti apa, supaya dia bisa tukar pikiran dengan kamu gitu. Ngajak dia tukar pikiran, nih kalau keuangan kayak gini gimana ya gitu. Pura-pura nanya aja sih, pancing pembicaraan supaya ya buat dia mengerti secara pelan-pelan lah. Dia akan terbuka nanti sama kamu ya. Kalau dia selingkuh ya saya rasa dia akan melepaskan orang ketiga itu. Tapi kalau dia agak narsis dan egois, kasar, kamu juga harus tegas. Ambil jalan tengah demi keselamatan kamu, ketenangan, kedamaian. Lanjut atau selesai ya. Karena beberapa kali ini kalau dia udah selingkuh, udah pelit, udah suka mabuk-mabukan atau suka judi ya susah sih berubahnya. Tapi ada beberapa kali ini karena anak dia bisa sadar, namun itu membutuhkan waktu yang panjang sih. Karena anak dia bisa pulang, dia akan melepaskan kebiasaan buruknya, tapi tidak seinstan itu kali ya. Dia butuh proses. Kamu support aja ya, tegas tapi support ya, itu yang akan terjadi ya, seperti itu ya. Sepertinya beberapa kalian udah pusing banget, udah mentok, udah di batas limit kesabaran, dan kamu butuh bantuan, mungkin butuh konsultasi supaya kamu bisa lebih bersikap dewasa atau menyikapinya dengan bijak gitu ya, dan tahu mengatur lah kapan kamu harus bicara, gimana caranya meluluhkan hati dia, membuat dia tunduk atau bisa adil sama gue gitu ya. Kayaknya kamu butuh bantuan. Coba kalau ingin konsultasi silakan ya. Oke. Ini kayaknya cuman satu bulan ke depan ini ya, sampai akhir Januari aja. Saya nggak mendapatkan bisikan bahwa ini berlaku sampai ke bulan berikutnya. Saya hanya dapat untuk 1 bulan aja ya. Oke, pesan semesta, benahi lagi adabmu, tingkatkan lagi takwamu, karena rezeki tidak betah berteduh pada orang-orang yang keras hati dan tidak sadar diri. Yaitu jalanilah hidup dengan jiwa sadar,
benahi lagi adab kamu ya. Tingkatkan lagi takwamu, karena ada doa-doa kamu. Berkat doa kamu, hal-hal yang tidak sesuai akan menjadi sesuai, akan terijabah doa-doa kamu ya. Nah, ini akan datang rezeki, dan rezeki itu akan betah ya sama kamu yang sudah seimbang, sudah positive thinking, udah bijaksana, udah tenang gitu, udah dewasa menyikapi pasangan dengan cara yang dewasa. Itu nanti energi kamu netral lagi ya, positif lagi, dan itu sangat memikat rezeki sih, karena ini akan ada rezeki yang datang dan betah. Dia tidak hanya datang sebentar, tapi akan betah di kamu. Jadi itulah yang menguatkan tekad kamu untuk mewujudkan rencana-rencana membangun usaha, mengembangkan lagi, atau kayak daur ulang gitu. Gitu ya. Mereka atau dia pikir pencapaian kamu tuh cuma di situ-situ aja, yang kayak gitu aja. Ternyata kamu tajir melintir, tapi sudah sulit menjangkau dirimu ya. Ada beberapa, entah dari keluarga, teman, atau pasangan, mungkin meremehkan kamu ya. Mereka pikir ya udahlah. Ada juga yang memejik kamu ini, dia berpikir bahwa kamu udah kena ya, jadi kayaknya kamu udah nggak bisa naik lagi, kayaknya kamu dan dia harus pisah karena gue udah mejikin, kayaknya karir kamu nggak bakal berkembang ya, gue iri dan gue pingin jatuhin kamu lagi, atau persaingan ini kayaknya gue yang menang deh. Nah, ada yang sumpah serapah ngirim energi negatif sama kamu dan berpikir bahwa kamu yakin banget bahwa kamu tidak akan maju-maju lagi, kamu tidak akan bisa bersatu dengan cinta sejati kamu tidak akan bisa meraih pasangan sahmu dari dia. Aduh, yakin banget ya. Tapi yang terjadi adalah berbeda dari apa yang diharapkan orang-orang di luar sana, orang-orang yang sirik dan ya gitu ya, manipulatif gitu. Saya lihat di sini mereka setelah mereka sadar bahwa kamu sudah tajir melintir ya, banyak rezeki, banyak cuan, sukses, populer ya, mereka ingin menjangkau kamu lagi, menguasai kamu lagi, membujuk rayu, memperdaya kamu, tapi udah nggak bisa, kamu udah jauh dari frekuensi itu ya, udah nggak connect lagi, jadi kamu tidak gampang untuk dimanipulasi lagi. Ini secara spiritual juga kamu lebih tinggi ya, sudah punya boundaries, sudah punya tameng, udah punya perlindungan spiritual, dan itu membuat yang ingin menjahati kamu itu akan kembali ke mereka sendiri ya. Terus kamu akan diberi ide brilian dan dukungan untuk merealisasikan harapan dan impianmu selama ini, dan itu terjadi setelah kamu dijauhkan dari orang-orang toksik dan hal-hal negatif. Nasibmu akan berubah lebih baik. Nah, oke. Beberapa dari kalian ini akan ada perubahan nasib ya, ada ide brilian yang masuk di intuisi kamu, dan kamu didukung oleh alam semesta untuk merealisasikan mimpi atau rencana kamu tadi ya. Nah, itu impianmu selama ini akan terwujud ya, satu persatu. Beberapa dari kalian di bulan Februari ini ya, di pertengahan hingga akhir ya. Dan itu terjadi setelah kamu dijauhkan dari orang toksik dan hal-hal negatif. Nah, itu ini akan ada, kamu diberi ide brilian dan alam semesta mendukung kamu, akhirnya kamu mulai bisa merealisasikan harapan dan impian kamu selama ini, dan ya, kamu akan semakin jauh dari orang-orang toksik atau hal-hal negatif ya. Saya rasa ini emang benar ya. Ya, nasibmu bakal berubah sih. Beberapa kalian ini jodohmu itu berasal dari tulang rusukmu sendiri, bukan dari keinginanmu aja, atau bukan dari hasrat aja gitu ya. Jodohmu adalah orang yang mau mendaki bersama kamu, berjuang bersama ya, bersusah-susah bersama, senang-senang bersama gitu.
Ya, jodoh kamu tuh bukan yang menunggumu di atas bukit, membiarkan kamu mendaki sendirian untuk menggapainya ya. Itu bukan, itu ya bullshit lah. Dan ya itu, membiarkan kamu sendirian mendaki menggapai dia. Waduh, kalau kamu ngerasa dalam hubungan kamu yang lebih berjuang, kamu yang berkorban lah, kamu yang banyak effort lah, udah berarti itu bukan jodoh kamu. Jodoh kamu itu ya yang sudah yang sesuai sefrekuensi, yang adil gitu, nggak memanipulasi kamu. Oke, berapa kalian ini akan terbuka ya, akan kebuka topengnya. Itu yang akan kamu lihat nanti, rasakan atau alami gitu ya di Februari ini. Inisial nama kamu yang resonate di sini. Kita buka 9 kartu ya. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ada huruf U. Ini inisial nama kamu atau orang yang kau fokuskan ya. Y, O, R, G, S, C, X. Tanggal lahir kamu yang resonate di sini 29, 23, 7 dan 28, 19, 8, 11, 24, 2 dan 27, 12. Itu tanggal lahir kamu atau dia yang kau fokuskan, atau orang-orang yang bakal bersinergi sama kamu, bakal membawa hoki untuk kamu, yaitu ada juga usia dan tanggal lahir ya. Oke, tanggal lahir sudah, kita masuk ke usia kamu atau dia yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Ada 39 tahun, 56 tahun, 27, 24, 50, 37, 59, 34, 19 dan 45, 28, 23, 49 dan 58, 29 dan 44 tahun. Kamu sio apa sih dirimu yang resonate di sini? Kelinci, kambing, sio macan, sio babi, sio anjay, sio anjing ya. Oke. Terus kamu di link sama zodiak Libra, Scorpio, elemen air Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Terus kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang membawa kebahagiaan atau hoki dalam hidup kamu, yaitu orang yang lahir di bulan April, orang yang lahir di bulan Juli. Ya, kamu cocok sisi rezekinya ya. Nah, itu orang yang lahir bulan Juli, yang lahir di bulan April, ada yang lahirnya bulan Februari, ada yang lahir Desember. Itu bulan lahir mereka ya. Oke. Demikian pembacaan saya. Semoga yang saya bacakan di sini benar-benar nanti akan resonate ke kamu ya. Oke. Demikian pembacaan saya. Kalau ingin buka aura gratis, tapi melalui personal reading berbiaya dulu. Kita cek energi pribadi secara detail, baru kita pastikan buka aura apa gitu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.